Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Kali ini kita akan melanjutkan materi bab 3 mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa, khususnya mengenai abad pencerahan atau Aufklärung. Nah, inilah materi yang akan kita bahas dalam Aufklärung ini. Yang pertama ada pengertian dan gambaran umum Aufklärung. Yang kedua slogan Aufklärung. Yang ketiga Aufklärung di Inggris dan Prancis. Yang keempat tokoh-tokoh Aufklärung. Dan yang kelima dampak-dampak dari Aufklärung. Oke, kita mulai ke pengertiannya. Abad pertengahan atau Age of Enlightenment atau dalam bahasa Jerman disebut dengan Aufklärung merupakan suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Nama pencerahan pada zaman ini karena manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasio. Nah, apa itu rasio? Rasio itu adalah akal, pikiran, dan juga nalar manusia. Abad pencerahan ini berlangsung pada abad ke-17 sampai abad 18 Masehi, yaitu tepatnya pada tahun 1685 hingga 1815, di mana dipelopori oleh negara Inggris dan juga Prancis. Jadi intinya pada abad ini terjadi pencerahan melalui rasio yang dimiliki oleh manusia. Kemudian pencerahan pemikiran tersebut nantinya akan menghasilkan para cendekiawan. Nah, selanjutnya ini merupakan yang dalam kotak itu adalah timeline terjadinya Aufklärung, di mana ada yang menyebutkan bahwa Aufklärung itu terjadi antara tahun 1685 hingga tahun 1815, di mana puncak gagasan pencerahan yaitu ketika Revolusi Prancis pada tahun 1789. Dalam Revolusi Prancis itu terjadi ketika tatanan hierarki tradisional ini di sini tuh monarki Prancis, privilege bangsawan, kekuasaan politik dan otoritas gereja itu dihancurkan dan kemudian digantikan oleh tatanan sosial politik yang diilhami oleh ide-ide pencerahan. Nah, ide-ide pencerahan seperti apa yang ada di sana? Yaitu yang pertama adalah liberté yang berarti kebebasan, yang kedua adalah égalité yang berarti kesetaraan, dan yang ketiga adalah fraternité yang berarti persaudaraan. Nah, pada masa abad pencerahan ini atau dalam Aufklärung terdapat suatu gagasan pencerahan yang disebut dengan deisme. Deisme ini merupakan pandangan hidup yang mengakui bahwa peran Tuhan dianggap berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan isinya selesai. Setelah itu, Tuhan tidak terlibat lagi atau campur tangan lagi dalam urusan dunia. Nah, sementara itu, di mana Tuhan sudah tidak mengurusi lagi dunia, maka manusia dengan kemampuan rasionya yang dianugerahi oleh Tuhan nantinya mampu menciptakan kemajuan dan perkembangan peradaban. Diibaratkan Tuhan sebagai watchmaker atau pembuat jam, di mana sang pembuat hanya membuatnya saja tanpa mengurusinya lagi setelah membuatnya. Jadi hanya sebatas sebagai pembuat saja atau pencipta saja. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah slogan Aufklärung. Slogan Aufklärung ini dinyatakan oleh Immanuel Kant yang hidup pada tahun 1724 hingga 1804, di mana Immanuel Kant mengatakan sapere aude yang berarti beranilah berpikir sendiri. Nah, mengapa Immanuel Kant berkata seperti itu?
Nah, sebenarnya keyakinan akan kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kesejahteraan telah disadari sejak masa Renaissance. Namun, rasio tersebut belum mampu mengubah secara signifikan dalam bidang kesejahteraan ekonomi. Sehingga muncullah pertanyaan, mengapa manusia belum menggunakan rasio semaksimal mungkin? Kemudian jawaban Immanuel Kant adalah karena manusia belum menggunakan rasionya secara maksimal. Maka Immanuel Kant berkata, sapere aude, yang berarti beranilah berpikir. Dengan berpikir, manusia akan sejahtera dan bahagia. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan optimisme pencerahan. Nah, materi selanjutnya, Aufklärung di Inggris dan Prancis. Aufklärung di Inggris ditandai dengan adanya deisme, atau Tuhan dianggap sudah tidak ikut campur tangan sejak selesainya penciptaan atas dunia. Ini berarti kemajuan dan kesejahteraan di dunia menjadi tanggung jawab manusia sendiri. Kesadaran ini membuat peran agama semakin tersisih. Nah, sebagai gantinya, orang berlomba-lomba mencari cara agar masyarakat semakin sejahtera. Nah, cara ini dilakukan melalui rasio yang dimiliki oleh manusia. Selain itu, Aufklärung di Inggris juga memicu revolusi industri, di mana revolusi industri ini nanti akan dibahas secara khusus ya minggu depan. Selanjutnya, Aufklärung di Prancis ditandai dengan gerakan pencerahan yang berjalan secara liberal dan radikal. Apa itu liberal dan radikal? Liberal ini berarti gerakan yang bersifat bebas atau terbuka. Sedangkan radikal berarti secara menyeluruh dan mendasar. Jadi, gerakan pencerahan di Prancis ini berjalan secara bebas dan terbuka dan juga secara menyeluruh dan mendasar. Selain itu, Aufklärung di Prancis juga ditandai dengan adanya sentimen-sentimen anti-gereja, yaitu penentangan terhadap gereja Katolik Roma. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh Aufklärung. Yang pertama kita akan membahas tokoh-tokoh dari Inggris dulu. Yang pertama ada Francis Bacon, yang hidup pada tahun 1561 hingga 1626. Ia merupakan seorang filsuf, negarawan, dan juga penulis dari Inggris. Bacon mengungkapkan bahwa manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidup dan tidak menggantungkan semuanya pada Tuhan. Nah, caranya adalah dengan menguasai pengetahuan. Salah satu quotes terkenalnya yaitu knowledge is power, yang berarti pengetahuan adalah kekuatan. Jadi Bacon ini memang sangat mementingkan pengetahuan. Nah, itulah tokoh Aufklärung yang pertama yaitu Francis Bacon. Tokoh selanjutnya adalah Thomas Hobbes yang hidup pada tahun 1588 hingga tahun 1679. Ia juga merupakan seorang filsuf dari Inggris dan merupakan seorang perintis materialisme modern. Apa sih materialisme modern ini? Materialisme modern merupakan pandangan bahwa asas pertama kenyataan adalah materi dan gerak. Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan abad pertengahan yang meyakini bahwa Allah sebagai penyebab pertama kenyataan. Nah, berdasarkan anggapan inilah, Hobbes berpendapat bahwa pengetahuan harus didasarkan pada pengalaman dan observasi. Itulah tokoh yang kedua, Thomas Hobbes dari Inggris. Tokoh yang ketiga adalah John Locke, yang hidup pada tahun 1632 hingga tahun 1704. Ia dikenal sebagai bapak liberalisme atau orang yang menekankan kebebasan individu. Selain itu,
John Locke juga merupakan seorang penggagas pembentukan sebuah negara, di mana ia membahas fungsi negara dan pembatasan kekuasaan yang kemudian disempurnakan oleh J.J. Rousseau yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Du Kontrak Sosial. Nah, jadi John Locke ini berperan dalam liberalisme dan juga pembentukan negara. Tokoh selanjutnya adalah Isaac Newton yang hidup pada tahun 1643 hingga 1727. Nah, siapa sih yang nggak kenal Isaac Newton ya kan? Ia memiliki sebuah karya yang sangat terkenal yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Karyanya ini merupakan buku yang paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Nah, buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Di dalamnya menjabarkan hukum gravitasi salah satunya dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Nah, di dalamnya itu dijelaskan bahwa gerak benda di bumi dan juga benda di luar angkasa diatur oleh sekumpulan hukum alam yang sama. Nah, itulah tokoh yang keempat, yaitu Isaac Newton. Selanjutnya kita masuk ke tokoh Aufklärung dari Prancis. Yang pertama adalah Jean-Jacques Rousseau atau yang biasa disebut dengan J.J. Rousseau yang hidup pada tahun 1712 hingga 1778. Ia mengungkapkan bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat menurutnya adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Rousseau mengungkapkan bahwa dalam negara kedaulatan rakyat, manusia dapat mempertahankan kedaulatannya karena dia merupakan sumber dari kedaulatan itu. Nah, karya dari Rousseau yang sangat terkenal adalah Du Kontrak Sosial yang membahas fungsi negara dan juga pembatasan kekuasaan. Itulah sekilas tentang J.J. Rousseau, salah satu tokoh Aufklärung dari Prancis. Oke, tokoh yang terakhir ini juga dari Prancis, yaitu Voltaire yang hidup pada tahun 1694 hingga tahun 1778. Ia merupakan seorang filsuf dan juga penulis dari Prancis yang terkenal karena tulisan filsafatnya yang tajam. Nah, tulisan-tulisan filsafat seperti apa yang ia tulis? Yaitu tulisan filsafat tentang hak asasi manusia, kebebasan sipil, kebebasan beragama, fair and fair atau hak memperoleh pengadilan yang adil. Nah, itulah Voltaire yang merupakan tokoh Aufklärung dari Prancis. Nah, itu merupakan ke-6 tokoh dari Aufklärung. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang dampak-dampak Aufklärung. Dampak yang pertama adalah muncul dan berkembangnya paham individualisme, sekulerisme, dan humanisme. Nah, apa sih ketiga paham itu? Yang pertama, individualisme. Individualisme adalah paham yang menganggap manusia atau pribadi ini lebih penting daripada orang lain. Jadi, individualisme ini mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, paham yang kedua adalah sekulerisme, yang berarti merupakan ideologi yang memisahkan antara agama dan institusi lain ataupun negara. Jadi sekulerisme ini memisahkan antara agama dengan institusi lainnya, termasuk badan negara. Nah, paham yang ketiga merupakan humanisme. Humanisme ini merupakan paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Jadi mengutamakan kemanusiaan dalam paham humanisme. Nah, itulah ketiga paham yang muncul dan berkembang karena adanya Aufklärung.
Dampak selanjutnya dari Aufklärung adalah gereja tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat Eropa. Hal ini berhubungan dengan sekularisme yang tadi kita bahas. Nah, dampaknya yang ketiga adalah agama tidak lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat Eropa. Nah, ini juga sama hubungannya dengan sekularisme tadi. Kemudian, dampaknya yang keempat adalah berkembangnya ilmu filsafat. Nah, setelah abad pencerahan ini, berbagai ilmu filsafat mulai muncul dan berkembang, terutama di Eropa. Nah, selanjutnya dampak yang kelima adalah munculnya penemuan baru dalam bidang pengetahuan dan teknologi, di mana pengetahuan dan teknologi ini mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah masa Aufklärung ini. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah berkembangnya pemikiran kritis di golongan elit cendekiawan Indonesia. Ini merupakan dampak khusus ya bagi Indonesia. Yang ketujuh juga munculnya ideologi baru di dunia dan Indonesia. Nah, itulah dampak-dampak dari adanya Aufklärung. Sekaligus sebagai materi penutup dalam pembahasan Aufklärung ini. Nah, itulah pembahasan mengenai Aufklärung untuk minggu ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada informasi yang berbeda yang teman-teman temukan, bisa dikatakan saja kepada saya karena saya juga masih belajar. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui kolom komentar YouTube. Tetap semangat belajarnya, kerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa. Sekian pembahasan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.